terus serangan dalam broken authentication yang berikutnya adalah using multi-factor authentication. Atau kita singkat MS. Apa contoh implementasi dari multi-factor authentication? Ya, berarti bisa kita jawab seperti semacam ini, ya, ilustrasinya. Layer pertama dalam suatu aplikasi tersebut ada form username dan form password. Ya, ini login form. Nah, ini layer pertama dalam sistem autentifikasi di dalam aplikasi. Ya, ini layer 1. Nah, ketika ketika pengguna layanan akan menggunakan aplikasi tersebut, step pertama yang dilakukan adalah username tersebut dia login ke dalam login form di sini. Ya. Nah, terus yang kedua ada mekanisme proteksi baru atau mekanisme proteksi tambahan di dalam aplikasi tersebut. Misalkan ketika username tersebut login ke dalam aplikasi, terus kemudian di sini ada form baru lagi untuk yang digunakan untuk mengautentikasi pengguna. Misalkan OTP, one time password. Ya. Baru setelah dia berhasil memasukkan one time password, baru dia bisa menggunakan aplikasi. Ya, ini adalah contoh dari multi-factor authentication. Nah, di layer yang kedua ini, ya, di layer yang kedua ini bisa kita ganti dengan beberapa mekanisme yang kita gunakan. Ya. Yang pertama tadi adalah kita menggunakan mekanisme one time password. Yang kedua, kita bisa menggunakan mekanisme email verification. Ya, email verification. Jadi setelah Anda login, terus aplikasi tersebut dia akan mengirimkan email ke Anda untuk memastikan bahwa Anda benar-benar mengakses layanan tersebut. Mengirimkan link, ya, link. Nah, nanti pada saat email itu Anda terima, terus Anda klik link tersebut, baru Anda bisa menggunakan aplikasi tersebut. Atau juga bisa dengan menggunakan mekanisme bantuan biometric. Ya, biometric. Entah itu verifikasi wajah atau sidik jari atau apapun. Nah, baru setelah itu Anda bisa menggunakan aplikasi tersebut. Ya. Nah, dengan penambahan layer autentikasi di dalam aplikasi Anda,
Ya, ini ya, ini additional. Nah, dengan penambahan mekanisme autentifikasi dalam aplikasi Anda, itu jelas mengamankan kredensial yang ada di dalam pengguna. Ya. Oke, mungkin untuk mekanisme autentifikasi itu agak ribet, ya, agak ribet. Kenyamanan pengguna itu menjadi berkurang dengan naiknya tingkat security yang ada di dalam aplikasi Anda. Ya, tapi itu mau tidak mau harus Anda lakukan untuk melindungi kredensial dari pengguna layanan yang Anda berikan kepada pengguna. Ya. Dan sekarang semua e-commerce dia pasti akan mengimplementasikan multi-factor authentication. Ya, semua e-commerce dia sudah mengimplementasikan multi-factor authentication. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan layer kedua ini tidak terdapat di dalam aplikasi Anda? Oke, ada yang bisa jawab? Saya bantu jawab. Nah, kalau tidak ada multi-factor authentication, yang terjadi adalah aplikasi Anda atau layanan Anda itu akan dapat dengan mudah di brute force. Atau dapat dengan mudah account Anda tadi dicuri. Ya. Hidden your stuffing. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Halo? Itu cara brute force-nya pakai apa ya, Pak? Hah? Cara brute force? Cara brute force ya, passwordnya kayak gitu kan. Oke. Yang kita lakukan ketika kita akan melakukan brute force, ya, kita mencoba mencari kombinasi username dan password yang valid, ya. Nah, itu tujuan dari brute force itu. Kita ingin mencoba kombinasi antara username dan password yang valid untuk bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut. Nah, tools-nya yang bisa Anda pakai ini adanya di Kali Linux, ya, Hydra, pakai Hydra. Nah, tools ini, ya, dia membutuhkan inputan, ya, inputan berupa kombinasi apa word list, username,
Dan word list berupa password. Ya. Anda bisa googling, ya. Nanti Anda coba googling aja. Aduh, ini word list for with force. Nah, mungkin kalau teman-teman yang kemarin ikut kerja praktek yang cyber security, nah salah satu tugas besar yang dilakukan adalah melakukan brute force terhadap suatu aplikasi, ya, brute force user login terhadap suatu aplikasi. Nah, word list-nya, coba nanti Anda cari lagi ya, Jim Giovanni word list, ya. Nah, di situ berisi berisi entry karakter yang digunakan sebagai password atau username. Nah, ketika Anda sudah punya word list ini, kemudian Anda melakukan serangan terhadap target, ya. Nah, word list ini yang nanti akan jadi inputan terhadap pipeline, ya, terhadap tools-nya. Oke. Kunci untuk Anda melakukan brute force, Anda harus memiliki word list, ya. Anda harus punya word list. Ya. Keberhasilan brute force itu akan sangat tergantung terhadap entry yang ada di dalam word list Anda. Ya. Success rate-nya mungkin hanya kecil, ya. Karena itu semua tergantung dari word list yang Anda punyai. Ya. Ada yang ada file word list yang dia ukurannya sampai 10 GB. Ada juga yang word list dia isinya hanya misalkan 100 MB. Nah, peluang keberhasilan Anda melakukan brute force dengan kedua word list ini yang 10 GB dan 100 MB, ini peluang keberhasilannya lebih besar yang word list dengan ukuran file 10 GB, ya. Karena semakin banyak entry kombinasi password yang Anda punyai, itu akan memperbesar peluang Anda untuk bisa membobol aplikasi tersebut atau aplikasi yang akan Anda attack. Oke, nanti Anda cari aja ya. Nih. Oke, ada pertanyaan lagi?